Talk. Irama Live Talk. 88,5 Irama FM Purworejo, top lagunya pasti infonya. Hai halo, gimana kabarnya buat anda pendengar Irama FM yang selalu setia bersama 88,5-nya. Apalagi bersama saya Ayu yang paling unyu-unyu. Alah Jan, tak kemana-mana lagi. Oke, seperti biasa kita akan hadirkan informasi-informasi dan juga hadirkan hiburan-hiburan. Nah kali ini dengan informasi kembali hadir untuk menemani anda semuanya menambah wawasan yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Begitu yes. Irama Live Talk kita hadirkan bersama Bea Cukai. Di sini Bea Cukai Magelang yang akan menghadirkan informasi-informasi terkait penipuan. Anda biasanya suka ditipu dari mana nih, hatinya atau gimana nih tertipu? Hai. Tapi di sini dengan penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai itu. Kasihan enggak ya? Makanya kita sering membantu sebagai masyarakat luas di Kabupaten Purworejo khususnya dan juga seluruh Indonesia. Kita harus bekerja sama, bersinergi. Dimana kalau penipuan, hoax dan lain sebagainya, memang kita harus bijak dalam menyaring informasi tersebut. Oke? Bersama, otomatis saya tidak sendiri di sini bersama Mas Dwi Cahyo Setiaji selaku pelaksana pemeriksa, bukan tugas. Oke, dari Bea Cukai. Oke, gimana kabarnya? Kita sapa terlebih dahulu sebelum kita ke materi. Oke, selamat pagi Mbak Ayu dan seluruh pendengar Irama FM di dimanapun Anda berada. Iya. Hari ini gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik ya. Bahagia nggak Mas? Alhamdulillah. Ada sehat, alhamdulillah nggak baik ya di sini. Aduh, lagi sakit hati ternyata ditipu katanya. Oh ya udah, kita akan bahas penipuan di sini ya. Ya, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai seperti apa? Tapi sebelumnya mau tanya juga sih, apa iya sih ada gitu yang menipu tapi atas nama Bea Cukai? Sedangkan Bea Cukai itu nama yang sudah ibarat kata mentereng dan ditakutkan gitu loh. Iya, benar banget Mbak Ayu. Jadi Bea Cukai karena di sini sebagai garda terdepan ya Mbak Ayu ya, lalu lintas barang dari dan ke luar negeri, itu namanya banyak dimanfaatkan impostor ya, impostor untuk melakukan penipuan. Jadi meskipun kita sudah sering meskipun sudah sering terjadi selama bertahun-tahun, namun hingga sekarang tuh masih banyak saja oknum yang menggunakan modus mengatasnamakan Bea Cukai itu Mbak. Masih ada jejak korbannya. Jadi hampir setiap bulan itu menghubungi layanan informasi Bea Cukai Magelang, lapor ini betul nggak ini gitu. Ternyata betul. Iya, jadi sering banget tuh ada yang curhat, katanya mereka ditelepon Bea Cukai lah, diancam harus bayar sejumlah uang atau nanti bisa dipenjara. Nah, kita di sini biar lebih awas dengan penipuan seperti itu, akan membeberkan nanti beberapa macam modus dan juga tips-tips untuk menghindari penipuan gitu. Asik, begitu ternyata. Ada di telepon. Kalau misalnya di teleponnya Mas Cahya, nelpon yang lainnya boleh nih kan. Urusan lain Mas, bukan yang lain-lain gitu kan. Wes ya. Mas Cahya belum pernah menipu kan? Tapi menipunya dalam hal apa lagi? Waduh, enggak ada. Dong, ya. Oke, tapi penasaran juga sih kenapa kok banyak modus-modusnya. Mungkin bisa dijelaskan modusnya tuh modus seperti apa saja sih gitu kan. Tadi sempat disinggung nelpon. Nah, nelponnya terkait apa saja? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi yang pertama bisa saya jelaskan terkait beberapa modus penipuan ini. Yang pertama modus online shop ini Mbak. Ya, online shop. Jadi penjual itu mengaku menjual barang-barang sitaan Bea Cukai gitu. Terus juga harganya terlampau murah, jadi kan sangat menggiurkan sekali ini kan melihat iklan seperti itu. Jadi jika pendengar menemukan online shop model seperti itu, laporin aja ya kan. Pihak yang menelpon mengaku petugas Bea Cukai lalu menawarkan barang dengan harga murah karena merupakan barang sitaan. Nah, itu adalah dusta semata. Jangan sampai tertipu, langsung diblok saja nomornya, tandai spam gitu. Ada juga nih penjual bekerja sama dengan Bea Cukai Gadungan. Jadi mereka ini tidak sendiri-sendiri Mbak. Mereka itu komplotan. Jadi ada yang bertugas sebagai sellernya, terus nanti ada yang sebagai pihak pengirimnya, ada yang pura-pura jadi Bea Cukai. Nah, di sini kasusnya itu pembeli atau korban belanja sebuah barang dari online shop tertentu. Jadi kalau itu ceritanya itu pelaku mengaku dari luar negeri tadi, ngajak kenalan lewat medsos, terus rutin tuh ngasih chat, terus ngasih perhatian sampai merasa kita nyaman. Nah, ini udah kalau perasaan itu menutupi logika itu seperti itu Mbak. Logika itu memang harus dikeluarkan, benar. Jadi menawarkan hadiah, misalkan mau dikirimin hadiah, misalkan contoh sepatu gitu ya. Saya kirimin hadiah nih dari sini. Nah, nanti beberapa hari itu ada yang ngaku dari misalkan dari petugas pengiriman, jasa pengiriman ataupun juga dari petugas bea cukainya gitu, itu Gadungan
Itu ngaku ini paketnya ada barang ilegalnya di dalam paketnya gitu. Biasanya ada perhiasan atau uang tunai sejumlah banyak gitu. Nah, itu ngakunya seperti itu. Nah, untuk biar lolos ini menebus non-transfer sejumlah uang ya, untuk bisa meloloskan paketnya. Nah, itu sama saja kalau modus penipuannya sama. Cuma kan tadi awal masuknya itu, awal mulanya dari kenalan gitu. Wait mas, baru lanjut nanti seru nih. Ya kan kenalan tuh dikasih. Jadi yang bule itu ngasih sesuatu itu ke yang cewek. Tapi itu hanya pura-pura saja. Aja. Barangnya tuh belum nggak ada, barangnya tuh nggak ada. Hanya dihubungin. Jadi bertemu pun tidak. Bahkan nelpon pun mungkin enggak ya, karena mereka pun nggak mau terdengar suaranya. Jadi melalui chatting aja itu Mbak Ayu. Oh gitu. Intense chatting ya kan, merasa nyaman, udah merasa diperhatikan. Wah, hatinya udah dapat. Bayar nih gitu ya. Iya, tertarik itu, untuk tertarik membayar juga. iya. Gitu. Aduh. Ternyata logika harus dikeluarkan ya, jangan hanya main perasaan. Oke. Next Mas. Seru nih. Next aja deh cerita ya. Apa aja nih? Ada lagi modusnya. Oh, ada pakai lelang. Nah, gitu. Jadi penipu ini ngaku-ngaku menjual barang lelangan bea cukai gitu. Oh, barang-barang yang dari ngakunya seperti itu. Terus kan harganya murah seperti itu. Nah, itu juga bisa dipastikan itu penipuan karena bea cukai itu dalam hal melelang itu bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. DJKN, masih di bawah Kementerian Keuangan juga. Jadi lelangnya pun secara online di portal lelang Indonesia www.lelang.go.indonesia .id. Nah, www.lelang. Ya, resmi. Wait, itu alamat lelangnya resmi. Ya. Tapi ada yang menipu lewat yang resmi juga? Enggak, kalau penipuannya mengaku-ngaku barangnya ini lelang dari bea cukai gitu. Siap. Nah, ini kan saya jelaskan lelang yang resminya melalui portal tadi www.lelang.go.id. Jadi melalui proses yang enggak sebentar juga. Jadi ada mendaftarkan akun. Nah, nanti ada mendaftarkan akun, verifikasi segala macam, terus kalau ingin mengikuti lelang itu membayar uang jaminan, terus nanti melakukan bidding atau tawar-menawar. Tapi sebelum tawar-menawar itu dikasih waktu untuk kalau istilahnya unwitching itu memeriksa barang lelang 1 hari sebelum sebenarnya biasanya untuk melihat langsung keadaannya seperti apa. Itu gitu ya. Itu dikasih waktu 1 hari. Nah besoknya kita kalau mau ikut tawar-menawar itu secara online bidding. Nah kalau menang, nah nanti uang jaminannya itu kalaupun kalah, uang jaminannya dikembalikan tanpa ada potongan apapun. Sama sekali nggak ada potongan kan kalah lelangnya. Iya. Begitu ya kalah. Oh berarti kita kalau misalnya lelang itu nggak semudah ikut aja gitu, enggak ya? Kita juga daftar, ada administrasi dan lain sebagainya begitu. Betul. Cuman administrasi keuangan itu hanya ibarat kata yuk panjeran gitulah di situ. Tapi enggak nanti kalau misalnya kalah kita balik lagi gitu ya. 100% ya Mas ya? Iya. Oh begitu. Uang jaminannya. Umum boleh Mas untuk ikut siapa saja masyarakat gitu? Umum bisa. Mau daftar gitu? Iya. Tadi kemana Mas? Ke lelang? www.lelang.go.id www.lelang.go.id ya. Iya. Kecil semuanya. Oke, baik silakan bagi panjenengan semuanya yang sekiranya tertarik ya, siapa tahu kali ada gitu kan lelangannya. Oh, tertarik nih dengan barangnya. Silakan untuk digaspol aja begitu. Nah, kemudian kalau misalnya tadi saya ingin sebelum ke pertanyaan selanjutnya itu melalui entah itu aplikasi Oren atau apa dan lain sebagainya. Dia pasang akun di situ. Pasang akun, bikin akun jualan gitu kan? Iya. Baik yang misalkan biru ataupun oren tadi hijau, itu pasang iklan segala macam di situ. Oke, pasang iklan dan lain sebagainya. Nah, kita yang sebagai mungkin orang awam yang nggak tahu apa-apa, cirinya akun itu yang sebenarnya ini ganjel dari ciri aja kelihatan nggak Mas? Cirinya harganya sih biasanya dijual murah banget gitu, nggak wajar gitu ya. Jadi ketika kita lihat pertama, masa sih murah banget, nah gitu loh. Nah itu. Kadang kita juga bingungnya karena takutnya ini promo nih, gitu kan, pas promo gede-gedean gitu. Terus kalau bisa dari komentar-komentar gitu, perlu dilihat gak dari komentar-komentar gitu?
Iya boleh juga dicek juga kebenaran. Cuma kalau kebanyakan yang link-link seperti itu udah mereka kelola, jadi buzzernya mereka juga biasanya seperti itu. Buzzer, nah itu dia berarti nggak bisa deteksi yang dari komen juga nih. Oh, susah sekali ternyata. Waduh, ini sasarannya para wanita karena yang sering belanja, ya kan. Oke, tadi sudah beberapa ya, ada lelang, ada modus kenalan dan lain sebagainya di online shop dan lain sebagainya. Nah dari berbagai modus penipuan tadi, sebetulnya bisa ditarik kesimpulan nggak sih dengan ciri-ciri bahwa hal tersebut fake nih, penipuan nih, gitu? Bisa Mbak. Jadi yang pertama itu ciri-ciri yang paling utama itu dia meminta transfer sejumlah uang ke rekening pribadi. Oke. Jadi saya jelaskan kepada pendengar juga bahwa tagihan bea cukai itu disetor ke kas negara itu menggunakan kode billing. Jadi kode billing. Terus kalau yang dari penipu tadi kan meminta transfer ke rekening pribadi. Itu biasanya harus segera dia minta harus segera dibayar, nggak mau lama-lama gitu kan. Kalau yang dari kode billing bea cukai itu nanti dikasihnya ada temponya itu nggak secepat yang dari penipu gitu loh. Dia bisa sampai 2 kali 24 jam juga. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi meminta transfer ke rekening pribadi. Terus juga harus diburu-buru gitu ya kan. Yang selanjutnya itu disertai ancaman. Nah, penipu akan mengancam melakukan pidana atau memenjarakan atau menjemput paksa dan lain-lain. Itu dengan dalih menadah barang ilegal. Nah, biar tidak dipenjara, biar tidak dipidana itu harus itu tadi menebus uang jaminan. Nah, gitu. Paling hanya diberi waktu 5 menit gitu. Jadi kan sangat mepet sekali gitu ya. Kitanya sudah panik ya kan, yang penuh sudah panik, udah dimintai harus segera transfer. Nah, itu kepanikan itu yang dimanfaatkan penipu gitu loh. Sasarannya orang yang bisa panik begitu bisa di ini nih gitu kan. Siap. Yang ketiga tadi ciri-cirinya itu harga barangnya fantastis dan menggiurkan. Nah, misalkan yang ditawarkan handphone ya, karena handphone kan sangat, maksudnya kita juga sangat butuh gitu ya kan. Wah, ada brand ini nih kok harganya ini ya kan, bener nggak nih gitu. Jadi penipu pada laman media sosial akan menawarkan barang-barang branded dengan harga yang jauh di bawah harga resmi atau harga aslinya. Jadi maksudnya di sini untuk menarik perhatian si pembeli. Tidak jarang juga penipu itu menggunakan iklan ya di media sosial dan membeli follower palsu. Nih agar terkesan akun besar, agar terkesan verified gitu. Nah, ini para penipu ini akan berbagi tugas dengan menjadi penjual palsu, petugas bea cukai palsu, pemberi testimoni palsu, membuat struk transfer agar terkesan laku keras, dan juga membuat video petugas jasa kiriman yang sedang memproses pengiriman gitu. Oke. Ada juga ciri-ciri yang lain, yang keempat yaitu chattingan langsung ke korban dengan nomor pribadi, bukan nomor resmi dari kantor bea cukai. Nah, di sini penipu yang berperan sebagai petugas bea cukai palsu itu meneror korbannya via chat atau telepon dengan menggunakan nomor pribadi dan bukan nomor resmi kantor bea cukai. Seperti itu. Jadi misalkan faktanya itu bea cukai tidak seharusnya menagih kepada penerima, karena untuk barang kiriman dengan consignment notes atau CN itu tanggung jawab pembayaran tagihan negara ada di perusahaan jasa kiriman sebagai kuasa dari penerima barang. Ini misalkan kita memesan barang dari luar negeri, itu jasa kirimnya misalkan saya sebut aja FedEx atau DHL ini seperti itu. Nah, itu yang menjadi penanggung jawabnya gitu. Oke, ini seru nih, semakin asik nih kalau didengarkan. Kalau gibahin soal begini nih kadang-kadang kan kita tidak tahu menau. Yang penting kita pesan aja, kita lakuin sesuaka hati ini. Nah, penipu pasti akan menggunakan berbagai alasan. Namun sebelum ke alasan, kita akan break terlebih dahulu buat Anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap stay di 88,5 Irama FM Purworejo. Top lagunya pasti infonya. Wih, keren. Yang baru pulang dari Australia. HP baru. Lihat aja sih kamu. Padahal udah tak umpet-umpetin loh. Coba lihat dong. Nih. Ya ampun, bagus banget. Tapi kok cuma nyala doang? Nggak bisa dioperasikan? Nah itu, HP baru kok nggak bisa dioperasiin, kan bingung.
Jangan-jangan kemarin pas kamu pulang dari luar negeri, kamu belum daftarin IMEI HP kamu yang beli di luar negeri itu ke Bea Cukai. Gitu ya? Belum. Emang harus ya? Ponsel atau tablet yang dibeli dari luar negeri wajib dilakukan registrasi IMEI saat tiba di bandara kedatangan agar dapat terhubung dengan operator seluler di Indonesia dengan mendapatkan pembebasan nilai barang bawaan penumpang sebesar 500 USD untuk maksimal 2 ponsel. Apabila lupa melakukan registrasi di bandara, diberikan kesempatan untuk melakukan registrasi IMEI di kantor Bea Cukai terdekat dengan batas waktu maksimal 60 hari setelah kedatangan, namun tidak mendapatkan pembebasan nilai barang bawaan penumpang sebesar 500 USD. Caranya dengan mengisi formulir registrasi IMEI di www.beacukai.go.id atau mendownload aplikasi mobile Bea Cukai yang tersedia di Play Store. Setelah mendapatkan QR Code, bisa datang langsung ke kantor Bea Cukai Magelang di Jalan Jenderal Sudirman nomor 48 Kota Magelang dengan membawa paspor, boarding pass, invoice, NPWP jika ada dan ponsel yang akan diregistrasikan. Hubungi Bea Cukai Magelang melalui WhatsApp 081 126 40225 atau Instagram @beacukai_magelang. Pak nih, wayahe wedangan. Monggo tehipun. Matur nuwun ya Bune, pancen pas banget rasane. Teh tubruk, kental, ono sepete, wangi, pas pokoknya. Teh Jawa. Assalamualaikum Bu. Pak. Waalaikumsalam. Wis bali sekolah to, Nduk? Sampun Bu lakula pundi teh? Ih, pas nggo kowe teh Jawa kan. Segar. Nikmatnya kesegaran teh asli. Dari Purworejo untuk Indonesia, dari lokal untuk global. Radio Irama FM Purworejo. Irama Live Store. Irama Live Store. Oke, masih di 88,5 Irama FM Purworejo. Top lagunya pasti infonya masih barengan saya Ayu dan juga ada Mas Dwi Cahyo Setiaji dengan pelaksana pemeriksa dari Bea Cukai Magelang ya. Buat Anda semuanya, tadi kita sudah beberapa hal ya, ada ciri-cirinya, kejadiannya seperti apa, banyak contohnya tadi ya. Terus kemudian alasannya, sebenarnya banyak alasan ya. Ya, kita masyarakat nih ya kan biar lebih paham lagi. Penipu kan pasti akan menggunakan berbagai alasan nah gitu untuk meyakinkan calon-calon korban yang biasanya mungkin ditanyakan, dikonfirmasi ke gimana ya, alasan sih sebenarnya dia tuh mau ngapain gitu loh. Oke, Mas Cahyo. Mas Cahyo masih enjoy kan? Iya. Masih sehat ya? Oh, masih sehat dong ya, masa sakit hati lagi. Oke, lanjut ya. Dengan alasan tadi, sebenarnya penipu-penipu itu alasannya apa saja sih gitu? Ya, biasanya alasan yang sering digunakan penipu itu untuk meminta transfer uang ke rekening pribadi tadi, antara lainnya, oh ini barangnya ditahan Bea Cukai, jadi kan mengatasnamakan Bea Cukai. Ya, ini barangnya ditahan Bea Cukai ini ilegal katanya. Ada barang misalkan perhiasan, ada uang tunai, terus misalkan ini perlu izin segala macam. Nah, itu alasan yang pertama. Terus juga dia bilang perlu jaminan nih atau tebusan tadi untuk mengeluarkan barangnya yang ditahan Bea Cukai. Jadi mengada-ngada ya, seolah-olah ada perlu jaminan, perlu tebusan tadi supaya barangnya itu bisa lolos gitu. Padahal barangnya aja tidak ada gitu loh. Iya. Oke. Terus juga alasan yang selanjutnya bisa jadi barangnya itu dikenakan pajak. Namun tidak ada pemberitahuan resminya dari Bea Cukai. Jadi seolah-olah barangnya ini kena pajak
dihitung-hitung segala macam. Oh, besarnya sekian, ini pajaknya harus dibayar. Nah, itu besaran itu nanti dia mintanya transfer ke rekening pribadi gitu. Ini yang perlu dipahami bahwa jika memang ada tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar, itu tagihan resminya bisa dilacak di web resminya Bea Cukai. Tagihan itu pun tidak dibayarkan melalui sistem transfer ke rekening pribadi, melainkan menggunakan kode billing. Nah, dengan kode billing tersebut, tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impornya itu dapat dibayarkan di kantor pos, terus juga bank persepsi, di mobile banking, ATM maupun di marketplace gitu Mbak Ayu. Oke, yang pasti tadi kan kuncinya jaminan pun dibalikin ya. Iya, Kalau malah lelang tadi, diminta iya. ya. Yes. Oke, dah buat Anda pendengar Rama FM yang sekiranya tidak tahu jadi tahu ya, sekiranya tidak paham tak akhirnya kita jadi paham dan harus waspada. Nanti akan dikasih tips kok. Oke, tenang aja. Nah, ini memang infonya menarik sekali gitu dari masyarakat untuk masyarakat juga di sini biar lebih pada aware deh tentang diri sendiri, biar cinta dengan diri sendiri, jangan cinta dengan orang lain aja tapi diri sendiri nggak diperhatikan, asik ya kan. Apalagi tentang penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Bagaimana nih biar kita lebih aware lagi nih pada betul. diri sendiri. Jadi sebenarnya informasi terkait penipuan mengatasnamakan bea cukai ini mudah kok dicarinya, tinggal search di Google banyak. Jadi seluruh sosial media kantor bea cukai di Indonesia itu pun banyak informasinya. Jadi kami sudah share, jadi misalkan tiap bulan atau tiap 2 bulan itu pasti ada konten seperti itu untuk mengingatkan gitu kan, untuk senantiasa mengingatkan masyarakat, mengingatkan pendengar untuk senantiasa waspada terkait penipuan ini. Jadi semoga masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Purworejo lebih ini lagi melek literasi sehingga lebih bijak bermedia sosial, tidak menyebarkan berita hoax, kemudian serta merta menggiring opini untuk menyalahkan bea cukai. Jadi cek dulu informasinya, saring sebelum sharing gitu Mbak Ayu. Lebih aware, cek lagi, saring dulu sebelum sharing, kemudian relax, melek matanya gitu ya, melek sosial dan lain sebagainya. Nah, kan kalau misalnya hanya seperti itu oke. Caranya kan kita nggak tahu tuh bagaimana caranya. Tipsnya tuh seperti apa? Mungkin dari rangkuman beberapa tadi, boleh dong kasih tips biar kita lebih bisa melek lagi gitu. Tips-tipsnya yang bisa saya sampaikan, yang pertama berusaha jangan panik. Misalkan sudah dihubungi, diancam segala macam, yang pertama jangan panik ya. Walaupun diintimidasi, diancam di penjara atau dijemput secara paksa gitu, jangan panik karena itu kan baru sebatas di telepon ya ataupun sebatas chatting. Jadi ya yang pertama jangan panik, tetap tenang. Yang penting juga yang kedua adalah jangan buru-buru mengirim uang. Iya, kita tuh boleh loh skeptis tapi di hal-hal seperti ini yang diminta transfer ntar dulu ini ya kan. Jangan panik, jangan buru mengirim uang. Konfirmasikan dulu. Kalau enggak pun ke petugas itu kita cerita dulu deh ke teman terdekat, ke keluarga ya, ke pasangan kita. Ini gimana nih gini. Jadi jangan sampai kita memikirkan sendiri, stres sendiri gitu ya. Kalau perlu konfirmasi ke petugas. Oh ini bea cukai, kita lapor dulu nih ke bea cukai. Ini kalau call center pusatnya di 1.500-225 ataupun juga nanti di Bea Cukai Magelang juga bisa juga. Nanti ada nomor telepon yang diberikan di akhir. Terus juga selanjutnya itu meminta pertimbangan orang lain tadi sebagai second opinion. Kalau nggak cukup second, yang ketiga, yang keempat ya kan. Gimana nih kalau semakin banyak yang memberikan pertimbangan ya, mungkin kan semakin meyakinkan gitu. Jangan dipendam seorang diri gitu. Terus juga kita menerapkan delay decision atau memberi jeda sebelum mengambil keputusan. Jadi dipikir-pikir dulu ya kan, menjernihkan pikiran. Iya bener nggak sih gitu kan, transfernya sekian gitu. Jangan sampai mentang-mentang kita ada sih uang segini gitu, transfer aja lah gitu. Jangan dulu gitu. Terus juga misalkan kita sudah ini nih ragu gitu kan, kita record, kita videokan ataupun screenshot juga ya kan, bukti-bukti percakapan segala macam, catat nomor teleponnya, catat nomor rekening penipunya, nanti bisa kita jadikan sebagai barang bukti gitu. Terus juga kita itu bisa ngecek rekening apakah pernah dilaporkan oleh pihak lain, itu bisa loh di cekrekening.id. Cekrekening.id bisa. Itu website resmi yang dikelola oleh
Kominfo, kalau sekarang Komdigi ya. Komdigi. Komdigi itu bisa cek rekening.id. Di situ kita bisa ngecek juga, bisa melaporkan juga. Wait, di situ. rekening kita cek di situ. Yang tadi kita transfer tuh gitu kan. Di situ akan ada nama-namanya atau gimana? Ada indikasinya di situ. Jadi ini nomor rekening sering digunakan untuk ini, misalkan untuk kejahatan. Nah itu di situ kalau sudah ada database-nya muncul di situ gitu. Jadi biar semakin. Terus juga kita bisa cek nomor telepon itu di aplikasi-aplikasi seperti Truecaller ataupun Get Contact. Itu bisa menjadi apa ya, tools ya, alat bantu kita lah untuk nyaring gitu, untuk menghindari penipuan. Karena kan banyak misalkan kalau udah pasang itu kan nanti yang masuk scam nih, udah ada yang namain sendiri ya. Iya betul, iya. Hashtagnya banyak, hashtag spam, nggak usah diangkat ini ya itu. Aduh, alhamdulillah saya pakai nih. Nah itu juga, ini pendengar juga boleh nih di install di HP-nya ya kan, supaya kita nggak perlu repot-repot siapa sih ini gitu. Nah juga bisa kita cek rekening nomor telepon, bisa juga di patrolisiber.id. Ini website resmi yang dikelola oleh Polri di situ. Oh, Patroli Siber. Patrolisiber.id gitu. Siap. Terus kalaupun kita memesan barang dari luar negeri tadi, itu bisa cek status paket di www.beacukai.go.id/barang kiriman. Karena kan kalau kita beli resmi setelah itu diberi nanti nomor resi atau nomor CN. Nah nomor CN atau AWB itu bisa dimasukkan di www.beacukai.go.id/barang kiriman, nanti muncul statusnya, terus berapa tagihannya kalau ada tagihan, seperti itu Mbak. Oke, terus baik. Misalkan jika sudah terlanjur nih, Siap. udah terlanjur, mau ini bisa lapor ke kantor polisi /patroli siber tadi, atau di 110 ya, menyertakan 2 alat bukti. Terus juga bisa kita lapor ke bank atau pengelola e-wallet, menyertakan laporan kepolisian. Itu gunanya bisa untuk memblokir rekening penipu gitu. Juga tadi saya sebutkan lapor di cekrekening.id. Di situ bisa ngecek, bisa juga untuk lapor agar tidak ada korban-korban lain selanjutnya gitu. Ada juga dari Kominfo itu lapor ke @aduan_ppi. Itu via Twitter. Kita juga bisa lapor ke provider telekomunikasi agar nomor telepon penipunya itu diblokir. Bisa juga kita sama-sama report akun sosial media milik penipu supaya di take down oleh pengelola aplikasi, dan kirim testimoni di akun-akun media sosial yang khusus mengangkat topik penipuan gitu. Kita bisa report juga di situ. Nah, tips selanjutnya, berhati-hati belanja online. Ya, sebaiknya berbelanja di marketplace yang terpercaya gitu misalkan. Jika terpaksa berbelanja di akun media sosial, silahkan meminta apakah memiliki toko di marketplace atau tidak. Jika tidak dan harganya yang ditawarkan tidak wajar, sebaiknya tahan diri terlebih dahulu, pilih opsi yang lain gitu. Boleh juga nih kita selektif terhadap online shop. Jangan terpengaruh oleh followers yang banyak dan ads atau iklan. Mengiklankan produk di media sosial belum tentu menunjukkan all shop tersebut terpercaya. Terlebih jika kolom komentar dibatasi atau ditutup, patut dicurigai. Terus juga kita harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi agar tidak diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, khususnya ketika mendapat broadcast yang menawarkan lelang dan lain-lain. Terus juga ini yang penting juga, berhati-hati berkenalan di media sosial nih, ayo ya. Kita cari yang real aja. Waduh, gimana Mas Riyadi, gimana? Udah kenalan belum sama siapa gitu? Kita hati-hati nih, ganteng bule gimana nih? Aduh, para wanita langsung terpesona. Iya, oke. Itu dia tadi tips-tipsnya supaya para pendengar ini bisa menghindari kena tipu gitu. Oke, ternyata ada cek rekening juga ya. Ada cek rekening, beberapa tadi sudah disampaikan nomor-nomor dan lain sebagainya. Nah, kalau cuman aku mau sekedar tanya-tanya nih, boleh nggak sih, karena aku bukan korban tapi kepingin ini aja, tanya-tanya seputar prosedur kepabeanan dan lain sebagainya, itu boleh kemana tuh? Nah, jika ada yang ingin konfirmasi terkait penipuan atau ingin bertanya untuk meyakinkan lagi ini penipuan benar nggak sih gitu kan, itu bisa langsung menghubungi call centernya Bravo Bea Cukai di 1500225.
Cuman 1.500 doang gitu ya, 225 selesai gitu. Ya, atau menghubungi jalur layanan informasi kantor Bea Cukai Magelang bisa juga. Itu WhatsApp kantornya di 0811 264 0225 atau bisa juga DM Instagram @beacukai_magelang gitu. Ini adminnya aktif di sini kok. Oh, di sini ya? Oh, Mas Yahya adminnya nih, ya kan? Coba dihubungin aja, nanti tanyanya yang lain, nggak apa-apa gitu ya. Silakan. Jam kantor ya. Gitu. Harus jam kantor ya. Sampai jam berapa Mas jam kantor? Jam 5 Jam sore. 5. Berarti kalau Iya, misalnya hari dari kerja. lebih dari jam 5 nggak diterima tuh. Iya. Besok lagi. Besok lagi. Nomor pribadi bukan tuh, bukan ya. Bukan. Kan ini nomor kantor. Oke. Nah, siap. tadi juga sudah saya jelaskan ada juga cara untuk mengecek sekaligus melaporkan rekening penipuan. Tadi cek rekening.id gitu kan. Tadi juga bisa install aplikasi pengecekan nomor telepon seperti Get Contact dan Truecaller gitu. Oke, siap. Itu tadi beberapa yang sudah disampaikan ya. Sebelum ke closing statement, pastikan ada yang bertanya juga dong. Nah, Ya. sebelum saya membaca pertanyaan, silakan terlebih dahulu buat Anda semua pendengar di Rama FM yang mau gabung, boleh sekali di SMS online juga WhatsApp 081 392 696 815 ya. Yang sudah bergabung coba saya cek terlebih dahulu. Sebentar, wait. Oke. Yes. Sebentar, di sini dari Mas Her di Kuto Arjo. Ya, oke, sebentar kita buka dulu ya Mas ya. Sebentar. Yes. Dari Mas Her di Kuto Arjo, kasih tips dong Mas supaya masyarakat terhindar dari penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Walaupun tadi sudah beberapa disinggung, mungkin karena Mas Her baru aja gabung, mungkin bisa dijelaskan kembali. Silakan. Tips-tipsnya tadi yang pertama berusaha jangan panik ya Mas Heri ya. Walaupun diintimidasi, diancam-ancam gitu kan. Yang penting itu jangan panik sih, yang utama jangan panik. Terus juga kita cerita nih ke teman, ke pasangan, ke orang tua, ke siapalah yang terdekat. Jangan sampai kita pikir sendiri, jangan sampai kita depresi sendiri gitu loh, jangan sampai lah sendiri. Karena mungkin dengan kita sharing seperti itu ada insight yang lain gitu, opini yang lain, ada second opinion. Jadi oh seperti itu. Jadi yang tadinya kita panik jadi lebih tenang gitu kan, jadi lebih sadar gitu loh, langsung sadar. Oh iya, ini bisa jadi penipuan. Nah, seperti itu. Terus juga jangan buru-buru. Jangan buru-buru mengirim uang ya kan. Asik. Menerapkan delay decision atau memberi jeda sebelum mengambil keputusan gitu, Mas Heri. Mas Itu sih yang Heri. penting, yang awal bangetnya sih seperti itu. Oke, ini sebelum ke pertanyaan selanjutnya akan kita break terlebih dahulu ya Mas Boleh, ya. boleh. Siap ya, ada pertanyaan yang sudah menyatu nanti terkait sebenarnya penipuan itu ada semacam kayak hipnotisnya enggak. Oke, yes. Jangan kemana-mana, tetap stay di 88,5 Rama FM Purworejo, top lagunya pasti infonya. Wih, keren. Yang baru pulang dari Australia. HP baru. Lihat aja sih kamu. Padahal udah tak umpet-umpetin loh. Coba lihat dong. Nih, Ya ampun, bagus banget. Tapi kok cuma nyala doang? Nggak bisa dioperasikan? nah itu HP baru kok nggak bisa dioperasiin, kan bingung. Jangan-jangan kemarin pas kamu pulang dari luar negeri, kamu belum daftarin IMEI HP kamu yang beli di luar negeri itu ke Bea Cukai. Gitu ya? Belum. Emang harus ya? Ponsel atau tablet yang dibeli dari luar negeri wajib dilakukan registrasi IMEI saat tiba di bandara kedatangan agar dapat terhubung dengan operator seluler di Indonesia dengan mendapatkan pembebasan nilai barang bawaan penumpang sebesar 500 USD untuk maksimal 2 ponsel. Apabila lupa melakukan registrasi di bandara, diberikan kesempatan untuk melakukan registrasi IMEI di kantor Bea Cukai terdekat dengan batas waktu maksimal 60 hari setelah kedatangan, namun tidak mendapatkan pembebasan nilai barang bawaan penumpang sebesar 500 USD. Caranya dengan mengisi formulir registrasi IMEI di www.beacukai.go.id atau mendownload aplikasi mobile Bea Cukai yang tersedia di Play Store. Setelah mendapatkan QR Code, bisa datang langsung ke kantor Bea Cukai Magelang di Jalan Jenderal Sudirman nomor 48 Kota Magelang dengan membawa paspor, boarding pass, invoice, NPWP jika ada dan ponsel yang akan diregistrasikan. Hubungi Bea Cukai Magelang melalui WhatsApp 081 126 40225 atau Instagram @beacukai_magelang. Pak, Bapak,
Gimana, Bu? Si Belang dari kemarin kok muntah-muntah terus, nggak mau makan juga. Kenapa yo Pak? Apa kita bawa ke dokter hewan saja Pak? Orang Belang sehat-sehat saja. Gak usah lah. Sekarang kan juga musim hujan Pak, rentan virus. Apalagi akhir-akhir ini si Belang suka keluar rumah. Ayolah Pak, bawa si Belang ke dokter hewan. Ya sudah, besok kita bawa ke Sukma Animal Care saja untuk cek lab. Apa Pak? Sukma Animal Care. Sukma Animal Care, Pet Shop, praktek dokter hewan, vaksinasi, operasi, rawat inap, rapid test, cek darah bekerja sama dengan lab. Percayakan kesehatan hewan kesayangan Anda di Sukma Animal Care. Sukma Animal Care berlokasi di Jalan Tentara Pelajar KM3 RT1 RW1 Komplek Ruko Pacor Indah, Desa Pacor Kutoarjo. Cabang dari Sukma Animal Care Wonosobo. Sukma Animal Care buka jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Sukma Animal Care ditangani oleh dokter hewan berkompeten. Alat diagnostik bervariasi untuk mendapatkan diagnosa yang tepat. Dan tiap hari Jumat gratis jasa dokter. Steril gratis untuk kucing liar dengan kuota terbatas setiap bulan. Dan kami juga membuka penitipan anjing besar seperti Golden, Husky, dan lain-lain. Sukma Animal Care, HP 0815 7365 4706. Kunjungi medsos kami di FB Sukma Animal Care dan IG Sukma_Animal Care. Sukma Animal Care, leading in science, driven by compassion. Dari Purworejo untuk Indonesia, dari lokal untuk global. Radio Irama FM Purworejo. Irama Live Store. Irama Live Store. Hey Rama Live Talk hadir kembali masih menemani Anda semuanya dengan informasi-informasi yang pastinya bermanfaat, asik, unik ya, memang adanya relate ya dalam kehidupan kita sehari-hari yang memang kadang-kadang kita sudah sewaspada mungkin ternyata masih kena tipu juga ternyata gitu ya. Oke. Baik, masih dengan informasi penipuan atas nama Bea Cukai ya. Tadi beberapa juga sudah disampaikan. Nah, kali ini pertanyaan yang sudah gabung di sini ada Bapak Anton di Purworejo aja. Ini relate banget Pak Anton gitu ya. Karena kalau penipuan itu memang identik dengan hipnotis. Nah, pertanyaan di sini, penipuan itu memang identik dengan hipnotis Mas narasumber. Terus bagaimana dong kalau misalnya kita sudah terkena hipnotis di situ? Bagaimana cara mengatasinya begitu? Karena sudah sewaspada apa saja kita masih terkena hipnotis. Silakan. Ya, jadi sebenarnya istilahnya bukan hipnotis Pak Anton. Jadi memang para pelaku ini tidak serta-merta meminta uang. Jadi kan dia ada step-stepnya. Jadi yang pertama itu dia untuk mendapatkan hati ya, untuk mendapatkan hati calon korbannya. Jadi dia itu memainkan psikologi, memainkan rasa cinta, rasa iba, rasa kasihan. Jadi memainkan perasaan dulu di situ. Ketika udah dapat, nah itu ketika korban sudah menaruh kepercayaan, terus juga merasa nyaman, dia merasa diistimewakan. Nah, ini perasaanlah yang menutupi logika ya dari sini. Udah logikanya udah ketutup. Nah, itu apa aja yang dibilang penipu, iya aja. Makanya itu mirip seperti hipnotis. Jadi istilahnya seperti itu. Kalau apa namanya bahasa ininya, bahasa yang kita kenal kan hipnotis. Tapi sebenarnya itu proses yang panjang. Jadi mengambil hati calon korban dulu gitu. Jadi ketika hatinya udah dapat, wah dunia udah dapat. Wah. Begitu. Dan terkhusus buat wanita nih gimana? Gimana Mas Cahyo terkhusus buat wanita? Apalagi kalau kita orang seperti ini, wow ada yang suka, bule pula misalnya begitu. Kan kita merasa wow gitu. Iya, Gimana tuh caranya mengatasi? Kan otomatis logika tertutup udah. Logika tertutup. Dari awal tertutup dulu tuh di situ. Gimana tuh? Ya jangan kabut lah. Banyak-banyakin aktivitas di luar ya kan, baca buku ya kan, main sama temennya gitu. Jangan gabut loh. Ya karena ada cerita ini Mbak kemarin. Gimana? Iya. Ada pengalaman pernah? Ya, jadi belum lama, jadi bulan lalu lah ya, ada yang datang ke kantor tuh, kebetulan saya juga yang menghadapi cerita, Mas saya ini ada kenalan di sosmed, itu nggak tanggung jawab, Instagram itu Mbak. Jadi kenalan oke, terus
gimana Mbak? Dia itu janjiin ngirim paket ya gitu kan, nawarin itu kan baik banget itu. Kok baik banget yang ngirim paket, apa paketnya? Katanya sepatu gitu. Oke, sepatu. Oke. Saya masih dengerin ini ya gitu. Terus gimana Mbak itu paketnya? Jadi katanya paketnya itu ditahan ini Mas. Ada di paketnya itu isinya ada uang tunainya gitu. Oh gitu. Itu dia ngirim foto-foto lagi diperiksa segala macam, ada petugasnya segini gini. Itu saya diancam itu apa? Diminta ngirim untuk menebusnya gitu. Diancam berapa Mbak? Apa dimintain berapa? 5 juta katanya. Dia sudah benar sebenarnya meminta waktu ya kan, tapi kan nggak bisa. Kalau penipu itu kan harus segera. Yang meminta waktu ya udah saya kirim dulu, jadi akhirnya itu dia transfer 2 juta dulu Mbak. Sudah transfer. Sudah. Oh my Jadi God. sayang sekali memang. Terus sudah transfer, dia janji nantilah ya jam 12 saya tambahin keurangannya gitu. Nah, sebelum jam 12 ke kantor konfirmasi. Waduh, ini saya jelaskan Mbak, itu semua penipuan Mbak gitu. Terus bagaimana ininya barang Mbak? Saya sadarkan dia. Sudah konfirmasi, sudah diberitahu itu penipuan. Mbak, sadar Mbak, itu penipuan, barangnya itu nggak bakal ada, nggak bakal datang ke rumah Mbak. Oh gitu ya. Nanti kalau datang gimana? Enggak Mbak. Masih berharap ya, dia jadi untuk datang. jadi memang meskipun sudah di ini, jadi masih ngotot, jadi memang itu menaruh kepercayaan yang tinggi itu. Jadi Oke. bahkan nasihat petugas itu juga nggak digubris. Mental ya Masih kan? mental. Tapi akhirnya lama-lama jadi saya harus sadar ya. Iya gitu. Jadi ini nggak perlu transfer lagi, nggak usah kan. Astaga, masih tanya mau transfer lagi. Masih. Oh my God. Tapi kenapa kok langsung menemui bea cukai? Padahal dia udah transfer tuh. Apakah tiba-tiba ada, aduh penipuan nggak ya? Gitu atau gimana tuh orang tersebut? Nah itu kurang yakin ini ya, maksudnya harusnya sih dari pertama gitu lapor atau cerita ke teman segala macam gitu ya. Cuma sayangnya buru-buru itu transfer, jadi ya kerugian sudah ada. Terus, tapi ya alhamdulillahnya nggak sampai membengkak gitulah kerugiannya. Oke. Gitu. Yang penting jangan gabut ya Mas. Jadi ya. saya pesan Mbak, cerita ya sama teman-teman yang lain supaya nggak jadi korban juga ya. Oke begitu ya. Aduh luar biasa Iya. sekali. Karena memang rasanya pengen, wah aku udah suka nih sama orang tersebut. Dia juga udah suka dengan orang yang seperti aku gitu kan. Wah eman-eman nih kalau lepas Iya, gitu kenalan kan. dari luar negeri mau ngirim hadiah ya kan. Wah, dikasih pilihan lagi ya kan. Wah, saya pilih sepatu deh. Asik, kepikirannya aduh memperbaiki keturunan. Ada aja. Oke, terima kasih Pak Anton yang udah gabung gitu ya. Thank you. Aduh, tak terasa aja sudah masuk ke closing statement. Tapi sebelum ke closing, Ya. ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Tidak nanti. Sekiranya tadi materi-materi yang sudah disampaikan tadi, belum nih ketinggalan nih. Ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Ya itu tadi yang jelas hati-hati terhadap penipuan ini, ya nggak terbatas pada yang mengatasnamakan bea cukai sih. Ya hati-hati ketika kita bermedia sosial, kita harus juga bijak ya, selektif juga dalam misalkan kita berbelanja secara online gitu sih Mbak. Oke, baik kita masuk ke himbauan, poin-poin penting atau kesadaran yang misalnya dari bea cukai. Hey sadar dong gitu kan. Silahkan nanti akan diberikan tips, entah itu himbauan, entah itu waspadaan dan lain sebagainya. Silahkan Mas Cahya. Jadi kami himbau untuk para pendengar di Irama FM Purworejo, kami himbau untuk berhati-hati jika ingin membeli barang lewat media sosial, terus kemudian ada yang menghubungi mengatasnamakan petugas bea dan cukai yang meminta pembayaran melalui rekening pribadi, dapat dipastikan bahwa itu penipuan. Karena pembayaran yang resmi tidak melalui rekening pribadi, melainkan langsung ke kas negara berupa kode billing. Gitu juga. Kami sampaikan juga bahwa pembelian barang dari dalam negeri itu tidak melalui pemeriksaan bea cukai dari kalau dalam negeri ya. Terus juga untuk para pendengar, setelah mengetahui ini, kami harapkan dapat menyebarluaskan informasi ini kepada saudara-saudara, ke kerabatnya, agar tidak ada orang-orang terdekat kita yang menjadi korban penipuan. Seperti itu Mbak Ayu. Ya ampun, semoga kita terhindar dari penipuan ya. Amin. Dan kita harus sadar dan jangan Gabut. gabut. Oke ya, ini poin penting. Walaupun sepele gabut, tapi kalau kita gabut pikiran kosong loh. Bener Iya, yakin. bener. Oke, terima kasih untuk Mas Dwi Cahyo Setiaji. Iya, sama-sama Mbak Semoga Ayu. besok kita bisa ketemu lagi dengan informasi yang menarik lagi terkait penipuan. Begitu. Oke, ini saatnya kita mohon pamit, jangan kemana-mana. Selepas ini Anda bisa simak informasi dari Pro 3 RRI Jakarta
Jakarta. Dinamika olahraga, pecinta olahraga silakan gaspol langsung aja merapat, yes. Thank you, selamat siang, selamat beraktivitas aja. Tetap stay di 88,5 Irama FM Purworejo, top lagunya pas infonya. Dan sebelum saya tutup ya, dari Mas Cahyo untuk memberikan hadiahnya. Tadi yang pendengar yang sudah memberikan pertanyaan akan diberikan kepada siapa nih Mas Cahyo? Boleh tadi ke Pak Anton ya, selamat dapat souvenir dari kantor kami. Ya. Pak Anton, Anton ya? di Purworejo. Ya, Pak Pak Anton. Anton, oke dapat seperti ini. Gimana potongan persenan? Berapa persen bersama saya nggak? Souvenirnya bisa di ini dapat ini gitu. Oke. Yaudah, Pak Anton nanti bisa diambil di Irama FM ya, Jalan Ayani nomor 13 Purworejo, atau lebih tepatnya di seberang depan Bang Jateng ataupun di sebelah Panti Waluyo. Begitu. Oke, terima kasih. Salam sehat buat kita semuanya. Jangan sampai kita kena tipu dan juga waspada, sadar dan jangan gabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay di 88,5 Irama FM Purworejo, top lagunya pasti infonya. Purworejo untuk